Tapi orang hanya minta sholat pada waktunya. Kalau sembuh bangun sholat tepat pada waktunya, kita nggak bangun. Sholat cuma 5 menit kali 5 waktu, 5 kali 5, 25 menit sampai 30 menit. Kita dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang nggak bisa menghabiskan umurnya manusia. Tapi ketika dikasih musibah dikit, dia mengatakan Allah nggak adil, kamu jadi. Jangan ucapkan saya, kamu tidak pernah zolim kepada orang. Kamu tidak pernah zolim. Ada manusia sendiri yang zolim terhadap dirinya sendiri. Itulah kenapa doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi banyak kami telah menzolim ya Rabb. Yang tidak mengabulkan orang-orang yang bukan Allah yang menzolim, tapi diri kita sendiri yang menzolim diri kita. Dan kaidah ujian lalu kalau nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi ujian melebihi kemampuan suatu kaum. Itu kaidah Allah. Ketika dia sudah nggak sanggup, maka datang ke Allah. Kalau kita sudah sabar, kita nggak sanggup. Dikit aja. Itu pertolongan Allah itu semua. Malah maksudnya, malah mati, gantung diri. Kan dikit aja dia sabar. Pertolongan. Hanya ada hadis yang sangat luar biasa. Ada orang kayak mau lebih amal ahli jannah. Dan orang itu tiap hari amalnya ahli surga. Apa cara Allah? Karena ketetapan Allah dia diuji musibah. Yang mau lebih ahli neraka, ketika diuji musibah dia belok dikit beramal dengan ahli neraka. Karena jarak dirinya dengan surga itu dikit saja dia sudah masuk surga. Ketika dia mau sabar dikit aja dia masuk surga. Jangan ninggalin sholat ini dia masuk surga. Tapi nggak sabar malah nyolong. Gak sabar malah gantung diri. Akhirnya kalau beramal ahli neraka, dia akhirnya beramal dengan penduduk neraka. Itu benar, maka akhirnya Allah masukkan dirinya ke dalam neraka. Dikit aja ini matahari terbit, gak mungkin gelap terus. Ini gak bisa nahan sabar dikit. Itu malah menolong, malah gantung diri, malah masuk neraka. Nggak mungkin gelap terus kan? Gelap terus kan? Pasti akan matahari terbit. Tidak ada orang tua. Tahan hidup payah. Ya, yang kedua, ilmu sabar yang kedua. Ketika seseorang itu mengetahui apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar, niscaya seseorang itu lebih senang bersabar di atas kesusahan dan doa. Kalau orang tahu apa yang disiapkan bagi orang yang sabar, niscaya dia lebih senang bersabar di atas kesusahan dan upaya dibandingkan kesusahan dan upaya itu dicabut dari diri. Makanya Rasulullah mengucapkan perkataan yang indah, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum law annakum tazdaduna hajatan wa faqatan." Kalau kalian mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah untuk kalian ketika sabar dalam kesusahan, niscaya kalian lebih senang kalian di atas kesusahan dan upaya. Karena nggak ditunjukin, banyak orang mengeluh dengan kesusahan dan upaya. Ya, ada seorang perempuan yang diuji dengan penyakit ayam. Ketika sakitnya pun kambuh, dia tiba-tiba kejang-kejang di tengah jalan sampai auratnya terbuka. Kita pernah mendengar ini. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada engkau kan Nabi, supaya penyakitku ini sembuh dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini, kamu pilih mana?
Wa idza sabara wala tilzam. Kalau kamu sabar di atas sakitmu itu, atas payahmu itu, kamu nggak ngeluh, di atas payahmu dan musibahmu itu, wala tilzam bagi musuh. Wa in syi'ti da'autullah. Kalau kamu mau, aku bisa ngangkat tangan, sakitmu langsung sembuh hari ini. Sakitmu langsung sembuh hari ini. Mau pilih mana? Wa in sabar walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Wa in syi'ti da'autullah. Kalau kamu mau, aku angkat tangan, doa, sakitmu hilang, kepayahanmu langsung hilang. Apa yang dipilih perempuan ini? Faqalat asbiru. Ya Rasulullah, aku pilih sabar. Sakitku dan kesusahanku. Masya Allah. Dia pilih apa? Sabar. Menahan sakit dan lelahnya, payahannya, dan dengan dunia wajib bagi surga. Tapi dia mengucapkan perkataan yang indah, perkataan yang indah. Fad'ulillah ala asyab. Berdoa kepada Allah ketika aku nanti sakit kejang, auratku jangan terbuka ya Rasul. Ya aku doa. Ya minta ketika aku kerja, aku sakit, jangan di jalan, jangan sampai auratku terbuka. Tapi yang tetap sabar dengan sakit dari payahku. Wajib bagi musuh. Banyak orang yang mau menanggung payah, kesusahan untuk surga. Sehingga Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi banyak orang lebih senang dengan kelapangan dan kesenangan dunia dibandingkan bersabar di atas kepayahan, padahal bagi dirinya surga. Bagi dirinya surga. Banyak orang yang bisa melihat kepayahan dan kesenangan, dan kesenangan dan kelapangan itu bisa jadi membuat itu masuk di dalam orang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, senantiasa meyakini buah dari sabarnya itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang An-Nisa ayat 19, wa asa an taqrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsiran, padahal Allah telah menyiapkan bagi dirimu kebaikan yang sangat banyak. Bersabarlah sebentar, bisa jadi kamu tidak suka dengan keadaan itu seperti ini. Ya yaj'alallahu khairan katsiran, tapi Allah menyiapkan kebaikan yang banyak bagi dirimu. Satu itu kan kisah perempuan yang sabar. Jadi akhlak sabar itu bukan hanya ungkapan dan teori. Orang-orang terdahulu itu menampakkan qudwah, keteladanan, sehingga seharusnya orang-orang sekarang mengilmu itu dan mengaplikasikan qudwah itu, keteladanan itu. Satu itu dari keteladanan orang ibu namanya Ummu Sulaim. Sahabat-sahabat itu saya pernah bacakan. Karena Abu Talhah radhiyallahu anhu kharija min baitihi, ketika Abu Talhah keluar dari rumahnya untuk berdagang, wa ibnuhu bil baiti mari. Ketika pada saat dia keluar dari rumahnya sedang berdagang, pada saat itu dia tinggalkan anaknya yang sedang sakit di rumah. Famata, ketika dia telah pergi jauh dari berdagang, rupanya anaknya di rumah itu sudah meninggal. Matawa yang usia-usia anak-anak juga. Falam tukhbirhu zaujatuhu Ummu Sulaim ba'da audatihi. Maka ketika Abu Talhah balik lagi ke rumahnya, ada satu anaknya meninggal, istrinya bernama Ummu Sulaim falam tukhbirhu, tidak mengabarkan kematian anaknya kepada suaminya. Walam tubit aimat haru min ma'dhahiril hazani lahu.
tapi dia menampakkan wajah yang tidak bersedih, menampakkan wajah yang biasa-biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa terhadap anaknya di depan suaminya. Ada anaknya pada saat itu di kamar sudah meninggal karena sakit. Baltazayyanat, bahkan dia berhias menyambut suaminya yang jauh pergi berdagang dan balik. Berhias ketika anaknya mati. Berhias dan cantik menyambut suaminya ketika anaknya mati. Wajahazat lahu asya'ah, dan dia menyiapkan pada satu dengan dandan yang sangat cantik. Dia menyiapkan makan malam untuk suaminya. Wata'asya, dan suaminya sama istrinya itu makan malam bersama ketika anaknya mati di kamar. Semua jamaah, dan suaminya melihat istrinya yang cantik karena sudah beberapa hari meninggalkan rumahnya. Malam itu dia berhubungan suami istri ketika anaknya mati. Wa ba'da hadha kulli akhbaratu biwawati waladi bitariqatin imaniyatin taqiyah. Setelah suaminya tenang berhubungan suami istri, sudah makan, sudah tenang, baru istri yang sabar itu menyampaikan dengan apa? Dengan imannya dan kecerdasan iman yang sangat luar biasa dari kesabaran. Dia menyampaikan kepada suaminya dengan bahasa yang luar biasa. Wahai suami, jika ada orang yang menitipkan barang kepadamu, kemudian orang itu tidak mengambil titipan barangnya, fayamna'uhu, kemudian engkau menghalang, engkau mencegah orang itu mengambil barang titipannya, apakah itu boleh? Fayaqul, maka suaminya mengatakan, ya boleh, itu zolim. Kalau ada yang menitipkan barang kita, kemudian orang yang menitipkan barang itu mengambil barang titipannya, maka kita harus membiarkan orang itu mengambil barang titipan. Kemudian Muslim mengatakan, kasih dibenarkan, maka berharaplah pahala yang besar dari suamiku dengan kematian anak kita. Ayat itu masih dibenar, berharaplah pahala besar dengan kematian anak kita. Dan khutbah teladan itu ada di masa terdahulu. Itu ada sabar seorang ibu dalam mendampingi suami. Kemudian apa yang terjadi? Ini Allah khairan katsiran. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu, Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah yang berikan kebaikan yang sangat banyak kepada keluarga yang sabar itu. Kemudian apa? Allah memberi barokah di jami'ina, maka barokah mulailah takuma. Kemudian Abdullah datang kepada Rasulullah menceritakan tentang istrinya dan apa yang terjadi malam itu ketika anaknya meninggal. Kemudian Rasulullah mendoakan Abdullah dan istrinya dengan doa, barakallahu lailakum, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Fawaladat ba'du gulam, maka setelah Allah Rasulullah mendoakan kedua suami istri ini, maka lahirlah seorang anak dari Ummu Sulaim, sama Nabi Abdullah. Allah menamai anaknya yang baru ini bernama Abdullah. Wamin barokat itu Nabi SAW lalu, karena sebab doa keberkahan Nabi kepada anaknya ini, kepada suami istri ini, kabura wa tazawwaju wa razaqahullah ta'ala minal aulad tis'ah kulluhum qad hafizal Qur'an. Maka anak ini tumbuh dewasa, kemudian anak ini menikah, dan Allah menganugerahi anak yang Muslim dan Abu Talha itu 9 anak. Kulluhum qad hafizal Qur'an, dan semua anak yang 9 itu hafal Al-Qur'an. Yang sahabat Abu Talha melahirkan anak yang cucunya semuanya hafizul Qur'an, mereka hafal
sebagai ganti anaknya yang wafat di usia. Apa saat Prabu ya Allah tuh kayak boleh jadi kita yang menyukai suatu keadaan, tapi yang memberikan kebaikan yang sangat besar bagi kesabaran anak-anak. Ingat, banyak-banyak berkhusus banyak mungkin berbaik sahabat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhusus berbaik sahabat. Yang menariknya kemarin aja satu sore itu sambil ceritakan tentang ibunya Musa. Ibunya Musa itu orang yang punya keyakinan yang tinggi bahwa bersabar dengan aturan Allah, yaj'al khairan akhirah, akan berbuat kebaikan yang sangat baik. Wa auhayna ila ummi Musa alqihi. Ketika ibu Musa diilhamkan oleh Allah, ketika bayi lahir Musa alaihissalam diperintahkan untuk apa? Alqihi, untuk hanyutin anaknya. Bahkan santak roh itu suatu yang dibenci oleh jiwa kita. Anak semata wayangnya dihanyutin ke sungai, ya bahaya. Tapi orang mengatakan, "Hobi pada tajam, bahkan roh dulu ilaih." Saya pada diri, saya dengan janji Allah. Jangan sedih, jangan khawatir. Kalau dulu ilaih, akan kembalikan anakmu kepadamu. Mulai Allah bersumpah atas ya akan kembalikan. Dan itu yakin benar dibuat peti Musa. Oh dihanyutkan itu Musa itu, hanyutkan di sungai ini. Waktu santak roh padahal sebenarnya nggak, tapi karena ini apa yang ditetapkan Allah itu baik, yakin dari dirinya, dan dia sabar. Ya kadang kehilangan anak itu memang hal yang menyakitkan, tapi karena sudah sabar ya sudah. Kan wabit oleh tinggi, kemudian ibunya Musa ngomong kepada saudaranya Musa, Musi ikuti adiknya seperti itu. Sampai di mana dia tahu, malah sampai di istananya istananya Fir'aun itu. Ini kan gak masuk akal banget. Sampai istilahnya Fir'aun. Padahal Fir'aun kalau lihat anak laki-laki disembelih. Sebelih. Fir'aun lihat anak laki-laki disembelih. Karena dia mendapatkan ramalan dari para penyihirnya bahwa ada anak laki-laki yang menghancurkan kekuasaan. Jadi ke Musa. Nah Musa itu sampai ke istananya Fir'aun. Maka Allah terhadap musuh Allah itu luar biasa. Sampai di depan istananya Fir'aun. Di tengah Asia, qadarullah, Allah memberikan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Musa. Orang yang lihat bayinya Musa, Allah Rahim, dia langsung sayang sama Musa. Begitu juga, ya Pak, ketika melihat bayinya Musa, langsung muncul rasa kasih sayang, meminta suaminya Fir'aun untuk memeliharanya supaya menyejukkan kurotok air yang menyejukkan padanya. Pelihara itu apa itu? Di istananya orang yang benar-benar anak laki-laki. Kisahnya berhenti nggak? Wahana alaihi waradiat. Kami cegah Musa untuk menyusup pada perempuan-perempuan yang ada di istana. Ketika Musa itu nangis tidak menyusup, semua perempuan di istana menyusui Musa. Gak ada yang mau menyusui, gak ada yang bisa menghentikan tangisan Musa. Karena gak mau Musa dengan air ASI dari perempuan-perempuan yang ada di istana itu. Dipupah pun gak bisa, karena gak mau. Dan di situ ada saudaranya Musa itu di istana itu. Mendengar berita bahwa Musa, bayinya Musa, gak mau menyusup pada perempuan-perempuan yang ada di istana. Kemudian dengan sangat cekatan dan sangat cekatan dan kecerdasan saudaranya Musa itu berkata, hal adullukum ala ahli bait wa yaqulu. Saya gak aku tunjukkan kepada sebuah keluarga ahli bait, seorang ibu yang akan menjaganya dan memeliharanya. Ya pengawalnya Fir'aun yang gak bodoh kan, terus nanya balik, lo kamu kok tahu ibu itu, keluarga itu mau menjaga anak ini? Ibu, saudara Musa ya gak bodoh, dia gak jawab itu ibunya.
dia disembelih. Dia jawab, ya takulu, dia itu orang yang senantiasa menggembirakan raja dan berharap upah dari menyusui anak-anak. Nah, apa yang terjadi? Ibunya Musa ke istana. Akhirnya Musa disusui ibunya. Aslinya nggak tahu ibunya disusui sampai kenyang, dikasih kasih uang. Kemudian ibunya Musa kasihan. Ibu angkatnya Musa mengatakan, ya ini ada angkat tasku. Kenapa kamu nggak tinggal di istana kami aja? Ibunya Musa cerdas banget itu. Nah, kami di rumah banyak anak. Di rumah ada suami, kami harus merawat suami kami, anak kami. Kami bawa aja anak jenengan ke tempat kami aja ya. Jadi nanti kalau jenengan kangen, ibu kangen, nanti bawa anak ke istana lagi nggak apa-apa. Asia itu setuju juga itu. Akhirnya Musa dibawa balik lagi ke rumahnya. Balik ke rumahnya, disusui di rumahnya sendiri, dikirimin duit tiap hari ketika menyusui. Makanya ulama tafsir mengatakan orang yang percaya dengan janjinya Allah, yang sabar dengan janjinya Allah, itu seperti ibunya Musa. Tarbi'i waladahu wa ta'khudhu ajrahu. Dia menyusui anaknya sendiri, dia dapat upah dari menyusui anaknya sendiri. Kayak gitu. Insya Allah, janji Allah terhadap orang-orang yang yakin. Ini pertanyaan berapa banyak orang yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik itu anaknya balik disusui dapat duit dari musuhnya, padahal dia bayari orang yang akan menghancurkan kekuasaan. Wa makaru. Itulah makar Allah terhadap orang-orang yang menzalimi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan lagi supaya apa? Supaya yakinan ibunya Musa terhadap apa? Inna wa'dallahi haqqan, bahwa janji Allah itu benar nyata terhadap hamba-hambanya yang siapa coba? Yang takdir. Apa maksudnya takdir? Yang sabar menunggu pertolongan Allah dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bahwa yang takdirlah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersabar dengan apa? Dengan takwa, melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yaj'al lahu makhraja, kami berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka kami beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka. Sabarnya tapi versi A, yakinnya tapi versi A. Aku sabar Pak Ustaz, tapi karaoke kan enggak sabar. Sabar padahal. Sabar sekali waktu. Sabar tapi enggak keluar. Dia enggak pernah turun pertolongan Allah, sampai kapan ditunggu ya enggak pernah turun pertolongan Allah. Ya, tapi ada yang mengatakan, tapi ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi dapat pertolongan Allah, Pak Ustaz, dapat duit banyak, dapat rumah banyak. Iya enggak, itu bukan pertolongan Allah, itu azab dari Allah, itu namanya istijrot. Kalau karena semua itu kira-kira fatahna alaihim abwaaba syai'. Hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila kamu lihat orang bermaksiat kepada Allah, bahwa mukim ala ma'asi, kemudian dia tetap senantiasa bermaksiat, kemudian dia diberi kemewahan hidup dan lain sebagainya, itu namanya istijrah. Istijrah itu apa? Ketika mereka berpaling dari perikatan kami bukakan semua pintu kesenangan kepada mereka, sehingga ketika mereka itu sudah bersenang-senang di waktu yang telah kami tentukan, fa'akhadnahum bima baghtatan tiba-tiba kesenangan itu kami tarik secara tiba-tiba sehingga mereka terdiam berputus asa. Disenang-senangin dulu. Kalau bahasa Jawa adalah dulu, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, dibuka kan semua kemewahan dan begitu.
Berarti kalau mau hidup senang gampang, ya gampang masuk kelas gak lagi. Jadi sugih. Tapi itu 2 juta. Tarik, kan banyak artis seperti itu kan? Dan maksiat itu. Coba lihat artis dan maksiat di bawah begitu. Eddie sempat menikmati kesenangannya, tiba-tiba sudah ditarik maksiat. Ya. Sebenarnya itu yang bertobat kita di hadapan Allah. Kita memahami itu. Supaya kita tidak ngerengek untuk minta kesenangan. Pokoknya gampang untuk kesenangan maksiat itu. Ya, murtad, maksiat murtad itu sugi-sugi gitu. Gitu. Maaf lah juga ada bapak yang musik. Jadi dari bapak yang dulu secara mendadak dan dia bertanya. Ya. Kemudian ilmu sabar yang selanjutnya, balasan Allah terhadap orang yang sabar itu luar biasa. Balasan Allah terhadap orang yang sabar itu luar biasa. Yang tahu Allah itu senantiasa menyebutkan nominal pahala bagi orang yang beramal soleh. Nah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama talihatan satu asanabi ambatat sab'a asanabi fi kulli sumbulatin yahab. Orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam gandum, kemudian tiap 7 gandum itu tumbuh 7 bulan, 10 bulan. Orang yang bersedekah fisabilillah itu pahalanya oleh Allah seperti mendapatkan balasan 700 kali. Itu disebutin ini. Ya. Kemudian disebutin juga as-sholat berjamaah, afatul sholat berfati bisa ini wa istrina dan orang yang sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, itu pahalanya 27 derajat. Tapi anehnya ketika Allah itu membahas tentang pahala sabar, Allah fihim ajrahum bi ghairi hisab. Kita mesum waktu ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu nggak disebutin namanya dalam ayat ini. Azumar ayat 10 nggak disebutin. Bi ghairi hisab. Tanpa batas. Kaedahnya sesuatu yang nggak disebutin itu sesuatu yang mengejutkan bagi orang yang menerima. Seolah-olah Allah tidak memberikan kejutan bagi orang yang sabar ketika kita bertemu dengan Allah, dengan surganya, dan pahala bagi orang yang sabar. Dan pernah dikejutin hadiah sama suaminya dengan atau istri ngejutin suami. Beneran itu. Dan bahasa sabar di gue gak disebut tanpa batas. Sampai-sampai orang di gue bisa tanpa batas, gak disebut 1000 kali lipat. 1 juta kali lipat. Di gue bisa tanpa batas. Jadi ketika kita tahu pada sabar, kamu pada sabar, kita akan terkaget-kaget dulu. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis berkenaan dengan pahala yang disimpan Allah. Walau ya'lamu ma tahu walau habwan. Kalau kamu mengetahui pahala yang disimpan oleh Allah, misalnya kamu akan beramal soleh itu, meskipun kamu akan merangkak-rangkak dalam beramal. Dinampakin itu pada sahabat, banyak orang misalnya lebih senang dengan susah payah di atas sabar. Ini mau disimpan. Dan kalau dinampakin ya gak ada yang masuk neraka. Jadi kalau disimpan untuk siapa? Untuk orang yang yakin innamal mu'minuna billahi wa rasulih tsumma lam yartabu, sehingga orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lam yartabu, ciri khasnya itu yakin, nggak ragu dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia itu atas masuk surga. Bagi orang ragu, ya ragunya nggak atas masuk surga. Indah itu jadi nggak takut di ngomong Ustaz sabar tolongan nggak takut. Orang yang yakin
Dan Allah itu adil, nggak pernah Allah itu menzalimi hamba. Kalau nggak dikasih dunia disiapin di surga, disiapin di surga. Ya, ditunggu di surga. Hadis tentang kehidupan surga, tentang kehidupan surga. Ada orang yang di dunia itu, ya, ini ahli jannah. Jadi pahala sabarnya itu nggak dikasih di dunia. Pahala sabarnya, balasan sabarnya itu disimpan sampai di akhirat. Nah, jadi dia memang susah terus, tapi tetap sabar, dia tetap yakin. Sehingga dia mati dalam keadaan susah, mati dalam keadaan susah. Ya. Mati dalam keadaan susah, kemudian dia dihadapin sama hal ra'aika khairan qattu hal marra bika na'im qattu. Kalau nanti kamu di dunia pernah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, ayahullah Allah ya, dia katakan demi Allah aku nggak pernah nikmat ya Allah. Wah, itu susah. Yang sabar, itu yakin dengan apa yang kau katakan. Apa yang balasan orang itu? Ayahul, waris dia musik buatan filajana. Kemudian dia dicelupkan, saya sering menyampaikan itu. Dia dicelupkan sibgoh, waris dia musik buatan. Sibgoh itu kan artinya bukan dimasukin ke surga. Ini versi awal dia sebelum masuk surga. Untuk mendokumentasikan bahwa surga itu apa biasa juga. Dicelupin aja. Ya tahu kan celupin. Dicelupin juga. Tarik lagi. Pertanyaan awalnya kan dia mengatakan tidak pernah mengalami tidak pernah mengalami kenikmatan ya, sengsara terus. Nah baru pertanyaan yang selanjutnya ini, ya Ibnu Adam, hal ra'aika bu'san qat, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Maka pada saat dia mengatakan fayaqul la wallah ya Rabb, dia pernah merasakan kesengsaraan dari payah di dunia. Begitu. Ini namun tahu sengsara payah tetap sabar. Dia dicelupkan di surga. Payah 60 tahun itu hilang semua, berarti kenikmatan celupan semua. Lalu dia belum menikmati apa yang di surga, baru celupan. Bagaimana dengan seseorang itu masuk surga? Bagaimana dengan orang yang mengerja? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan istirahat itu tidak awal dari fil jannah. Ketika kamu berbicara istirahat yang sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya, ketika langkah kaki awalmu menginjakkan tanah di surga, maka hilang semua payah dan kenakalan itu di surga. Sampai sebenarnya tinggal semuanya. Itu baru urusan, belum orang yang ada orang yang senang banget kalau hidup di dunia, tapi maksiat terus, sehingga dia akhirnya mati dalam keadaan maksiat dalam kesenangan. Ditanyain sama Allah, ditanyain, apa khair? Banyak ilmu. Kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Dia langsung menjawab, iya. Wah, aku di dunia senang terus dunia pernah susah, tapi mati dari maksiat. Dan dilakukan Allah. Wahus ibu zibuatan neraka. Sama, dicelupin di neraka. Lihat lagi. Ditanyakan, kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Allah iya, lain. Dia mengatakan tiba-tiba, gak pernah kenikmatan di dunia. Selama dunia bertahun-tahun lamanya itu meninggal dalam kemaksiatan, telupin neraka itu, ingatan tentang kesenangan di dunia tak hapus berganti dengan ingatan tentang belum masuk neraka itu baru sembuh. Betul kan? Tapi kok banyak orang yang nggak masuk neraka nggak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Doa kita ini, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begini ada benda, ya Allah, masukkan aku masuk ke surga. Begini ada benda, jangan mampir dulu ke neraka.
Ya kalau mampir dulu ke neraka ya semua banyak mampir dulu neraka atau surga. Pas sekolah surga masuk surga tapi mampir dulu. Ya mau mampir dulu ke neraka. Itu doa kita, itu banyak akidah itu ya hasan bagi akhirat hasan akhirat kami baik ya masuk surga. Bagi yang ada benar dan jauhkan kami dari azab neraka. Jangan mampir dulu ke neraka. Oh ini banyak orang yang bilang, gak apa-apa mampir neraka yang penting masuk surga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya boleh mampir sih neraka. Kita tahu siksa neraka yang paling ringan. Siksa neraka yang paling ringan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, karena Rasulullah meminta keringanan kepada pamannya Abu Thalib untuk diringankan di neraka. Dia tahu keringanan yang diberikan kepada Abu Thalib, dikasihkan sandal dari api sehingga membakar seluruh tubuhnya sampai otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Dihidupkan lagi, disiksa. Yang penting ucapin la ilaha kan masuk surga. Yakin yang disiksa ya benar. Berarti gak paham doa doa Nabi punya asal, Nabi akhirat asal, tidak ada. Jangan mampir, sok. Kok malah banyak aja mampir sih, mereka masuk surga. Ya memang kita semua nanti kalau punya iman sebesar biji jamur kita akan masuk surga. Benar. Tapi berharap jangan mampir dulu benar. Salahnya sabar, paling tetap beramal soleh dalam keadaan apapun. Dan telah berhasil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini pembelajaran kita, semoga kita bisa mengambil kehidupan kita. Karena itu sudah Allah berikan ujian yang Allah berikan kita. Pasti akan ada hikmah kebaikan yang sangat besar terhadap diri. Kuncinya sabar dan Allah memberikan banyak hasil kebaikan yang besar. Yang kita sampaikan dikembalikan ke cara yang berkenan kerja suara sangat yang besar-besarnya berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu, Ibu. Maaf, kami batasi satu pertanyaan, deh. Kalau ada. Iya, betul. Yang berbeda niku sekarang.
saya dari juga baru mendengar tahiyat itu Ustaz, berbeda dengan selama ini yang saya baca dalam sholat. Ya, yang pertanyaan saya, ya perbedaannya itu Ustaz, itu dasarnya apa? Tahiyat itu dari mana? Ini saya juga masih belajar, ilmu agama saya juga masih awam. Saya bertanya pada Ustaz. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Memang dari pada saat Bang Arif Bapak datang nggak awalnya? Ini dari awal. Ya bisa jelaskan juga. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi kurikulum yang dipakai di STT Riyadhus Shalihin itu kurikulum terjemahan dari kerajaan Saudi ya. Kurikulumnya Saudi. Ini juga pakai pakainya Saudi. Saudi itu pakainya mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi baca tahiyat dari awal disampaikan bahwa memang dari sisi sholat kemudian nanti bacaan agak-agak berbeda karena pikirnya pakainya bikin kurikulum dari Saudi, Saudi mazhab Hambali. Karena kebanyakan di Indonesia pakainya mazhab Syafi'i, jadi agak berbeda memang. Tapi itu tidak mengapa. Jadi tidak pakai. Nanti anak-anak dengan ajarin at-tahiyatul mubarakatus itu juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kayak jadikan sholat taraweh 11 apa? Nah, ya itu udah pakai. Itu apa? Itu namanya perbedaan mazhab. Dan memang itu ulama sepakat di dunia mazhab yang terkenal Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Jadi jangan saling membid'ahkan, jangan begini. Ingat ya, sholat subuh misal kamu tuh di sini, jadi kan anak jadi sholat subuh nggak pakai kunut. Tapi kalau jadi di rumah, ya jadi kunut nggak apa. Jadi jadi pakainya mazhab sah, malah menambah hasan. Jadi anak jangan dibentur-benturin, dan karena pakainya kurikulum di sini pakainya dari di awal tuh nggak tahu. Dia tadi sudah kami sampaikan. Silakan jadikan hadir, biasanya kami sampaikan kamu tuh sebelumnya bahwa di sini kurikulumnya pakainya kurikulum dari Saudi. Mungkin kita nggak perhatikan apakah masih juga bisa. Mungkin bapak Jadi kalau tadi jadi kamu tadi anakku sendiri dari anak tapi bacaan jadikan yang dulu yang kita ada di belakang tidak apa-apa, itu juga sah Pak, juga sah ya. Tetap sama, yang penting sama-sama. Jadi kurikulum jadi sama. Jadi kalau di ada sekolah pagi diajari tahiyat mubarakatus kalau kita bilang itu juga nggak apa. Jadi anak-anak nanti paham dua macam. Kalau ini salah tuh, jangan dipertentangkan. Saling menghormati sama kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukupkan kajian pada pagi hari ini sampai di sini. Semoga kita termasuk yang disebutkan dalam tausiah Ustaz tadi, termasuk orang tua yang diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Baik dalam hati, dalam perkataan kita, dan kita tetap sholat, kita tetap beribadah, kita tetap menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang ditimpa musibah. Jadi kita sempurnakan kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Farid Al-Fatih. Di absen ya teman-teman.
Huzaifah Al-Zaman, tahu wali murid yang datang sama enggak. Azam Pratama, Alfian, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Ilyas Saifur Rahman, Hagizah Al-Yusuf, Hamzah Abdul Syahid, Hananiyah Hanum Baksari, Hananiyah Muhammad Azhar, Muhammad Ridwan, Salahuddin Al-Ayyubi, Safa Ali Nur Zahida, Safa Uwais Al-Qarni, Muhammad Jihad, Salma Fatil Qur'ani, Hadir. Habibullah, Semangat dewe. Muhammad Ilham Ardiansyah, Carane Muhammad Abdul Aziz, Abdul Hafiz Khair Rajab, Muhammad Hamid Hamzah, Al-Zafran Baskara, Hafiz Rizki Zaidan, Fatimah Az-Zahra, Muhammad Bilal, Ibrahim, Miftahul Huda, Raihan Yusuf, Sofiyah, Ilham Badrusat, Abdul Azam, Abdul Azam, Umar Hananiyah, Khairul Anas, Aisyah, Usaibah, Hilal Abi Yusuf, Erhidam Nurjana, Aisyah Tias, Raisa Nirmala, Safiq Al-Farizi, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kelas sore ya ini ya, Abdullah Izzuddin, Al-Ghazali Dirgantara, Aisyah Citra, Haris Nopal, Raisa Laila Fitri Safia, Nulisa Azalia, Muhammad Huzaifah, Dafa Maulana, Faida Anaila Arifin, Naila Fauzia, Ya, ada. Kafila Febriani, Muhammad Ali, Sudah dipanggil Dafa Sakila Maulana sama Ta'abidah, Naila Fauzia, yang kakak Faila udah mondok. Udah dulu, terima kasih. yang kita akhiri dengan doa kepada Nabi Subhanahu wa ta'ala.